Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bapak Guru hebat? Perkenalkan, nama saya Hani Milati Mustaqim dari SDN 2 Sindang Palai, Kota Tasikmalaya. Saya telah menyelesaikan pelatihan platform Merdeka Belajar, topik yang pertama. Dan saya ditugaskan untuk membuat aksi nyata, yaitu tentang menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Untuk topik yang pertama, membahas tentang pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Pada topik ini, ada 5 modul yang diajarkan. Modul yang pertama, membahas tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, membahas tentang mendidik dan mengajar. Modul ketiga, membahas tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4 membahas tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5 membahas tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di modul ini, kita akan mencari tahu bagaimana merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, dan bagaimana memproyeksikan diri untuk menjadi guru apa di masa depan. Untuk mengenali diri dan peran seperti apa saya, Ki Hajar Dewantara mengatakan, manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Lalu, apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara mengatakan, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Jadi, guru harus selalu bergerak, belajar, berinovasi, mengembangkan diri dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, yang mana hakikat dari belajar adalah belajar tanpa henti. Pendidik harus berperan dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin peserta didik untuk mencapai selamat dan bahagia. Adapun contoh sistem pengajaran zaman kolonial, yang pertama yaitu meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan suasana yang hening. Yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Yang kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Adapun semboyan dunia pendidikan yang dibuat oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo Ingmadya Mangunkarsa Tutpuri Handayani, yang artinya di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Modul ketiga, mendidik dan mengajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yang artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat buruknya. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat pada masing-masing anak agar dapat memperbaiki perilakunya. Budi pekerti, watak, dan karakter merupakan perpaduan antar gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang menimbulkan tenaga,
Dengan kata lain, budi pekerti adalah perpaduan cipta yang disebutnya dengan kognitif, karsa yaitu afektif, dan karya bisa disebut dengan psikomotor. Ada yang disebut dengan teori konvergen. Teori konvergen adalah teori yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis pendidik. Nah, teori negatif adalah teori yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Nah, untuk modul yang terakhir yaitu modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi, pendidikan adalah sebagai tuntutan. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi yang berbeda. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat potensi murid. Menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Menerapkan pembelajaran proyek dan digitalisasi pembelajaran. Trisentra pendidikan atau bisa juga disebut dengan 3 pusat pendidikan yang menerangkan bahwa pendidikan berlangsung di 3 lingkungan, yaitu di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Bapak dan Ibu guru hebat, setelah mengikuti pemaparan pemahaman Merdeka Belajar, saya mohon bantuannya kepada Bapak Ibu guru hebat agar berkenan untuk mengisi umpan balik pada link yang tertera di kolom deskripsi tentang apa yang Ibu Bapak pikirkan dan langkah apa yang akan Ibu lakukan setelah mengikuti paparan mengenai pemahaman Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.